Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى مذكرا بذلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sulit apapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saat ini bangsa Indonesia berada dalam suasana memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Mengenang atau memperingati sesuatu yang bersejarah dan monumental dalam perjalanan suatu bangsa tentu adalah hal yang sangat penting dan mampu menjadi media kesyukuran manusia atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Oleh karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa. Hal tersebut pula yang dilakukan para ulama, santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan yang mereka lakukan bersama dengan berbagai elemen lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan hanya golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam menyejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Maka tak heran bila sejumlah ulama memunculkan kalimat cinta tanah air sebagian dari iman. Dengan demikian,
cara pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah dengan mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, kita semua harus menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penegasan pengakuan ini bahkan diabadikan secara eksplisit oleh para pejuang dan pendiri negara ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kesadaran kolektif para pejuang kemerdekaan ini dengan tegas mengisyaratkan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diperoleh tak luput atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara lahiriah dan dalam perhitungan kekuatan militer, hampir mustahil bangsa ini mampu menaklukkan dan mengusir para penjajah dari bumi pertiwi jika tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sebandingnya peralatan tempur maupun pasukan perang yang dimiliki bangsa Indonesia dibanding dengan kekuatan para penjajah. Bagaimana bambu runcing dapat mengalahkan senjata meriam dan kendaraan tempur tank yang canggih kalau bukan rahmat dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bangsa, kita juga amat bersyukur dan bangga betapa kemerdekaan Indonesia berhasil ditegakkan atas perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. Untuk itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukuri dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Maka perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menuju pribadi yang paling bertakwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, mensyukuri kemerdekaan Indonesia dengan mengenang jasa suhada dan para pahlawan kusuma bangsa. Generasi yang hidup dan menghirup udara kemerdekaan saat ini sebagian besar adalah generasi yang tidak merasakan langsung bagaimana berat dan pedihnya perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan. Kita adalah generasi pewaris yang tinggal mengisi kemerdekaan, sementara para pahlawan dan pejuang kusuma bangsa telah berkorban dengan harta dan jiwanya demi tegaknya kemerdekaan ini. Kebanyakan dari mereka justru tidak sempat menghirup udara kemerdekaan sebagaimana kita hirup saat ini. Maka dari itu, sudah seharusnya kita berkewajiban untuk selalu mengenang dengan penuh kesyukuran akan jasa dan perjuangan mereka. Kesyukuran ini penting supaya kita tidak pernah lupa dengan sejarah, sekaligus menggelorakan spirit patriotisme kepada anak-anak bangsa dalam merawat NKRI. Kemudian yang ketiga, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas maka kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya
menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senapas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun, itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi justru harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubul waton. Untuk itu, marilah kita ingatkan kembali kepada diri kita dan segenap tumpah darah Indonesia agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus bersyukur melalui upaya kita semua dalam merawat NKRI, menghargai keragaman dan kemajemukan bangsa, serta terus memberikan doa kebaikan dan keberkahan bagi Indonesia dan para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan agama kita dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.